kebetulan kami kapan diberikan tugas dari mata pelajaran senja oleh Bapak Guru kami, yaitu tugas membuat sebuah video mengenai bahaya pergaulan bebas. Pada kesempatan ini, kami mohon kesediaan Ibu untuk kami wawancarai untuk memenuhi tugas kami. Baik Bu, terima kasih telah bersedia kami wawancarai. Tapi sebelumnya kami izin merekam video. Ya Bu, baik Ibu, kami ada beberapa pertanyaan yang kami sampaikan. Mohon Ibu menjawab sesuai keadaan yang terjadi di lingkungan mereka ini. Bagaimana pendapat Ibu mengenai masalah pergaulan bebas di lingkungan sekitar saat ini? Saya sarankan jangan sering keluar malam dan kita sama dengan teman kita selalu dengan keinginan kita. Apa saja contoh pergaulan bebas yang pernah Ibu lihat yang sering dilakukan oleh anak remaja? Tinggalkan minuman keras dan merokok dalam lingkungan sekolah. Menurut Ibu, mengapa banyak remaja terjebak dalam pergaulan bebas? Kita jangan terlalu dekat karena tergoda dari pertemanan terlalu bebas. Seberapa penting peran orang tua dalam membatasi pergaulan bebas? Ingat ajaran dari orang tua dari rumah, jangan terlalu bebas. Pesan apa dari Ibu untuk anak muda? Tinggalkan pergaulan bebas untuk mengejar cita-cita. Baik Ibu, terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaan dengan baik. Sama-sama. Penting bagi kami anak-anak remaja memperhatikan lingkungan sekitar kami, terutama dalam pergaulan bebas. Sehat selalu buat keluarga Ibu. Amin. Indonesia sehat, Indonesia hebat. Terima kasih Bu. Selamat pagi saudari, mohon maaf mengganggu waktu saudari pada pagi hari ini. Kami siswa-siswi SMP Negeri 4 Ketunggak Tengah kebetulan diberi tugas oleh guru kami, yaitu tugas membuat sebuah video mengenai bahaya pergaulan bebas. Pada kesempatan ini, kami mohon kesediaan saudari untuk kami wawancarai untuk memenuhi tugas kami. Apakah saudari bersedia? Ya, saya bersedia. Baik, kami akan langsung mengajukan pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat saudari mengenai masalah pergaulan bebas di lingkungan sekitar saat ini? Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu pergaulan bebas. Adik-adik perlu tahu pergaulan bebas itu adalah salah satu pola interaksi yang sudah melewati batas, contohnya norma agama, hukum, adat istiadat yang berlaku di masyarakatnya. Contohnya apa-apa saja. Itu satu, pacaran berlebihan. Dua, ada yang tahu? Minum alkohol. Ketiga, yang sering terjadi di lingkungan sekolah itu bolos sekolah demi untuk nongkrong bersama teman-teman. Ya. Atau semestinya suatu yang sudah melebihi batas kewajaran moral ataupun nilai sosial. Nah, seperti itu. Boleh dibacakan lagi pertanyaannya. Bagaimana pendapat saudari mengenai masalah pergaulan bebas di lingkungan sekitar saat ini? Mengenai pergaulan bebas, menurut saya ini sangat mempengaruhi anak-anak muda pada di zaman ini ya. Seperti yang pernah kita temui di masyarakat, di sekolah itu sudah sangat banyak sekali dilakukan oleh anak-anak remaja pada saat ini ya. Adik-adik, anak SMP perlu kalian ketahui
pergaulan bebas itu adalah hal yang sangat tidak masuk akal dan tidak boleh dilakukan ya. Pertanyaan kedua, apa saja contoh pergaulan bebas yang pernah saudari lihat yang sering dilakukan oleh anak remaja? Yang sering sebagian yang pernah saya lihat ya, pergaulannya itu merokok, minum alkohol. Nah, seperti yang pertama saya bilang tadi, itu ada pacaran berlebihan. Nah, adik-adik tahu pacaran berlebihan itu seperti apa? Seperti ciuman, itu sudah berlebihan. Nah, boleh dibacakan lagi. Nomor 3, menurut saudari mengapa banyak remaja terjebak dalam pergaulan bebas? Ini ada 3 faktor ya adik-adik. Ada dari lingkungan masyarakat ya, dari keluarga, bisa juga dari kita sendiri. Nomor 4, seberapa penting peran orang tua dalam membatasi pergaulan bebas? Sangat penting ya adik-adik, sebagai orang tua kita harus lebih memberikan perhatian kepada anak-anak kita. Terlebihnya kita orang tua harus memberikan kasih sayang, membangun pola komunikasi, sering memberikan nasihat-nasihat, dan juga kita sebagai orang tua harus kembali lagi harus memberikan teladan kepada mereka, harus membatasi juga jam-jam gimana mereka harus beraktivitas dan istirahat. Pertanyaan kelima, pesan apa dari saudari untuk anak-anak? Pesan-pesannya, jangan pernah melakukan pergaulan bebas karena di situ bisa 3 faktor. Yang pertama, bagi siswa itu bisa putus sekolah, bagi masyarakat bisa merusak generasi penerus, untuk keluarga bisa mencoret nama baik keluarga bisa merasa malu ya. Itu sangat tidak boleh dilakukan. Pergaulan bebas itu tidak bagus menurut saya ya. Seperti itu saja. Baik, saudari, terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaan dengan baik. Penting bagi kami anak-anak remaja memperhatikan lingkungan sekitar kami, terutama dalam pergaulan bebas. Sehat selalu buat keluarga saudari. Indonesia sehat, Indonesia hebat. Terima kasih, saudari. Satu lagi ya, untuk kita mencegah ini, yang pertama kita harus membangun iman. Rasa penasaran tidak boleh kita rasakan untuk hal pergaulan bebas ya adik-adik semua. Terima kasih. Terima kasih, saudari. Selamat pagi. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak pada pagi ini. Kami siswa-siswi dari SMP Negeri 4 Kutung Tengah. Kebetulan kami kelas 8 diberikan tugas dari Bapak Guru Tias oleh Bapak Guru kami, yaitu tugas membuat sebuah video mengenai bahaya pergaulan bebas. Pada kesempatan ini kami mohon kesediaan Bapak untuk kami wawancarai untuk memenuhi tugas kami. Baik Pak, terima kasih telah bersedia kami wawancarai, tetapi sebelumnya kami izin merekam video ya Pak? Ya. Baik Pak, kami ada beberapa pertanyaan yang kami sampaikan, mohon Bapak jawab sesuai keadaan yang terjadi di lingkungan atau di kampus kita ini. Silakan. Baik, pertanyaan itu, bagaimana pendapat Bapak mengenai masalah pergaulan bebas di lingkungan sekitar saat ini? Pendapat saya, pergaulan bebas kalau di daerah kita masih kurang, tidak terlalu tinggi ya, tidak seperti di daerah-daerah perkotaan.
Namun demikian banyak juga dari anak-anak kita di sini yang secara tidak langsung sudah melakukan pergaulan bebas. Pergaulan bebas yang sifatnya merusak fasilitas umum misalnya. Jadi sebenarnya pergaulan bebas kalau di daerah kita ini masih tidak terlalu tinggi ya, tidak seperti di kota-kota. Tapi ada beberapa hal yang dilakukan oleh anak-anak kita di daerah ini tentang pergaulan bebas, yaitu kala ada anak-anak yang remaja yang suka minum minuman keras misalnya. Jadi itu salah satu pemicunya akibat pergaulan bebas ya. Akibat tidak mendengarkan nasihat dari orang tua segala macam ya. Jadi pergaulan bebas itu bisa saja terjadi karena anak itu tidak memiliki hal-hal yang positif yang bisa dikembangkan di dalam dirinya, hingga mereka hanya menerima ajakan yang buruk, contohnya seperti minuman keras ya, mabuk-mabuk, kena pengaruh oleh pergaulan teman, jadi sehingga mereka mudah terseret ya. Jadi itu menurut saya kalau di daerah kita seperti itu ya. Jadi belum terlalu tinggi tingkat pergaulan bebasnya. Tapi kalau di kota-kota ya itu sangat tinggi ya. Karena di kota masyarakatnya sangat banyak dan menjemuk. Kalau kita di sini tidak ya. Begitu. Itu kalau mengenai pergaulan bebas ini kan masalah yang dihadapi itu kan masalah moral, masalah keimanannya yang sosial budayanya di masyarakat yang kurang. Itu dia yang menjadi masalah. Mungkin sebenarnya seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin silakan. Pertanyaan yang kedua, apa saja contoh pergaulan bebas yang pernah Bapak lihat yang sering dilakukan oleh anak remaja? Contoh pergaulan bebas yang sering terjadi di kalangan remaja, salah satunya terjadinya hubungan seks sebelum menikah. Hubungan seks sebelum menikah yang mengakibatkan mental dan fisik, secara fisik dan mental anak itu menjadi terganggu ya. Ini yang sering saya lihat, seks di luar nikah, dan itu sangat berbahaya bagi kesehatan di anak-anak remaja ya. Jadi itu tidak boleh ya. Tidak boleh dilakukan. Itu yang sering saya lihat. Kemudian ada juga yang sering saya lihat itu ada anak-anak remaja yang karena dia kurangnya didikan dari orang tua, kurangnya pengawasan dari orang tua, apalagi dari orang tua, ada yang misalnya tidak akur misalnya antara papa mamanya, sehingga kalau dia tidak akur mengakibatkan komunikasi di dalam keluarga itu tidak baik. Jadi itu bisa memicu juga anak remaja itu untuk dia melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya merugikan ya. Salah satunya misalnya dia selain dia bisa mudah terbawa, mudah diajak oleh teman-temannya ke hal-hal yang negatif, dia juga bisa mengalami hal yang namanya depresi berat juga ya, karena dia melakukan hal-hal yang di luar wajar. Itu karena pergaulannya juga ya, karena ajakan di dalam pergaulan. Maka di dalam hal tersebut kalau saya sering melihat
banyak anak-anak remaja yang secara tidak langsung mereka tidak bisa menjaga diri, dan itu perlu yang namanya nilai-nilai agama di dalam diri anak tersebut, perlu karakter yang baik. Bisa juga sebenarnya anak-anak yang seperti itu kita selamatkan, misalnya bagi remaja yang mengalami pergaulan bebas, dengan cara misalnya secara kita edukasi seks, ya, edukasi seks secara dini, artinya menyampaikan bahwa betapa bahayanya berhubungan badan sebelum waktunya, ya. Nah, sebelum reproduksi manusia itu kalau masih remaja itu ya, sangat rentan terhadap penyakit, ya, sangat rentan hamil di luar nikah segala macam, ya. Jadi itu pergaulan remaja yang bebas itu sangat merugikan bagi remaja tersebut. Kemudian salah satu contoh juga ada anak-anak di daerah kita yang kalau di kota mereka sudah terlibat mungkin narkoba atau apa, ya. Mungkin di sini saya lihat anak-anak di daerah kita, pemuda remaja kita masih banyak yang ingin kebebasan, ingin sebebas-bebasnya, ya. Ini kurangnya kontrol dari pihak orang tua, dan lagi-lagi saya tekankan nilai-nilai agamanya juga sangat minim, ya, sehingga mereka mabuk pun tidak sesuai dengan waktunya, bisa bermalam-malam, bisa berhari-hari, setiap hari mabuk. Ini yang terjadi di daerah kita, sering sekali setelah mabuk merusak fasilitas-fasilitas umum misalnya, kan. Nah, itu yang sering terjadi di daerah kita, kenakalan remaja seperti itu. Nah, itu perlu perhatian khusus baik dari orang tua, dari pemerintah. Untuk kami juga perlu beri perhatian khusus supaya di lain waktu kami juga bisa menyediakan dari pemerintah nih, dari pemerintah desa kami juga paling tidak menyediakan hal-hal yang positif, misalnya buka turnamen atau apa, supaya anak-anak ini bisa jadi anak-anak yang berkarakter yang baik. Jadi dengan cara kita memberikan hal-hal yang positif, nah itu bisa menimbulkan bagi anak-anak, berdampak bagi anak-anak yang nakal itu bisa menjadi baik, karena dari pola pikir mereka yang negatif bisa kita ubah menjadi positif ketika kita adakan semacam misalnya ada olahraga tadi, kan, turnamen, misalnya bola voli, bola kaki segala macam, atau musik misalnya, alat band misalnya. Jadi itu, ya, desa mungkin hanya seperti itu kalau yang terjadi di daerah kita, ya. Kebanyakan anak-anak yang nakal itu tidak seperti di kota, ya. Kalau di kota itu memang mereka selain seks bebas, narkoba, dan juga terlibat kenakalan remaja yang lainnya.